Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang revolusi industri dalam bidang transportasi kereta api di Indonesia. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai revolusi industri serta mengetahui apa saja revolusi industri yang terjadi di transportasi kereta api Indonesia. Sebelum masuk materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gilang Sudin. Nama saya Lupna Kurnia Putri. Nama saya Safazura Wijayanti. Nama saya Nanda Rizky Safari. Nama saya Kalisha Rafafdian. Selanjutnya kita akan membahas materi presentasi kami. Yang pertama adalah sejarah revolusi industri 1.0. Di sini ada pengaruh global. Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri di Eropa, atau bisa disebut juga revolusi industri 1.0, yang ditandai oleh munculnya penemuan mesin uap, yang mendorong lahirnya transportasi baru yaitu kereta api. Kemajuan ini memicu kebutuhan akan transportasi massal yang efisien untuk mengangkut hasil perkebunan, tambang, serta mobilisasi tentara dan pegawai kolonial di berbagai wilayah jajahan termasuk Hindia Belanda, Indonesia. Awal pembangunan pada tanggal 17 Juni 1864, pembangunan jalur pertama rel kereta api yang ditandai dengan pencangkulan di Desa Kamijan, Semarang oleh Gubernur Jenderal Barend Sloot van de Beel. Di sini juga ada jalur pertama yang dilewati kereta api di Indonesia, yaitu melewati rute Semarang hingga Tanggung, yang dibangun oleh perusahaan swasta Belanda yang bisa dibilang Nederlandse and Spoorwegen atau bisa disingkat juga dengan NISM, sepanjang 25 km dan diresmikan pada tahun 1867. Selanjutnya ada tujuan kolonial, pembangunan jalur-jalur kereta api dan tram di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi utamanya bertujuan untuk mempermudah pengangkutan komoditas ekspor seperti gula, kopi, teh, batu bara, dan ke pelabuhan. Sistem ini menjadi bagian penting dari revolusi industri. Selanjutnya ada teknologi awal. Kereta api awal menggunakan lokomotif uap sebagai tulang punggung perkereta-apian, sesuai dengan karakteristik revolusi industri 1.0 yang berfokus pada tenaga uap dan mekanisasi. Selanjutnya, yaitu ada sejarah revolusi industri 2.0. Selanjutnya ada masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1970-an. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, seluruh aset perkeretaapian diambil alih oleh Bangsa Indonesia, didirikan Jawatan Kereta Api di Republik Indonesia, yaitu dengan DKRI pada tanggal 8 September 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Fokus utama saat itu adalah rehabilitasi jalur dan sarana yang rusak akibat perang. Organisasi kemudian berubah nama menjadi DKA dan PNKA. Pada masa ini, armada masih didominasi lokomotif uap, namun mulai terjadi transisi ke lokomotif diesel. Sejalan dengan pengaruh revolusi industri 2.0 yang ditandai oleh penggunaan listrik dan energi baru. Sejarah revolusi industri 3.0. Era pembenahan pada 1980 hingga 2000-an. Pada masa ini, sistem kereta apian Indonesia mulai memasuki tahap modernisasi. Organisasi berubah menjadi Perumda pada tahun 1991 dan kemudian PT Kereta Api Persero pada tahun 1998 yang lebih berorientasi pada pelayanan publik sekaligus efisiensi bisnis. Teknologi perkeretaapian berkembang melalui penggunaan lokomotif diesel elektrik modern seperti seri CC 201 dan elektrifikasi jalur Jabodetabek atau KRL. Periode ini mencerminkan revolusi industri 3.0 yang ditandai oleh otomasi dan komputerisasi dalam pengoperasian, perawatan, dan sistem tiket. Secara revolusi industri 4.0, era transformasi pada tahun 2010-an. Memasuki era revolusi industri 4.0, PT KAI mulai bertransformasi menjadi perusahaan modern berbasis digital. Fokus utamanya adalah meningkatkan pelayanan dan keamanan dan efisiensi dengan penerapan sistem digital seperti pelayanan dan peningkatan kapasitas angkut penumpang atau barang, peningkatan keamanan dan kenyamanan sistem tiketing, check-in, dan boarding pass.
pemeragaan armada besar-besaran seperti pembelian kereta baru dan gerbong. Era modernisasi ini. Periode ini ditandai oleh lompatan teknologi transformasi dan integrasi antar moda seperti pembangunan infrastruktur baru dan revitalisasi jalur. Pembangunan industri kereta api dalam negeri, PT Inka, kereta rel listrik atau KRL, komuter lain yang modern, pembangunan LRT Jabodetabek, proyek kereta cepat Jakarta Bandung Bus yang menjadi simbol kemajuan Indonesia dalam teknologi kecepatan tinggi, seperti serta pengembangan autonomous rail transit (ART) untuk IKM. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari revolusi industri dan kaitannya dengan KAI. Seperti yang sudah dijelaskan, revolusi industri adalah berubahnya cara manusia bekerja dan memproduksi barang karena kemajuan teknologi secara signifikan, yang dimana setiap tahap dalam revolusi membawa inovasi baru yang mengubah sistem ekonomi, sosial, dan transportasi dunia. Seperti yang sudah dijelaskan juga, kita menemukan mesin uap pada akhir abad ke-18 yang dinamakan dengan revolusi 1.0. Kemudian berkembang dengan adanya listrik, baja, dan produksi massal di sekitar abad ke-19 sampai 20 yang dikenal dengan revolusi industri 2.0. Kemudian pada revolusi 3.0 pada tahun 1970-an kita memulai peradaban yang lebih modern dengan beralih menggunakan komputer dan otomasi. Dan di era digital pada abad ke-21 kita semakin terus berkembang menggunakan teknologi mutakhir yang membantu kita di segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, boleh next? Oke, dalam hal ini KAI adalah contoh nyata penerapan revolusi industri di Indonesia. Mulai dari teknologi lokomotif uap kolonial, kini KAI telah berkembang menjadi perusahaan modern berbasis teknologi digital sejalan dengan berkembangnya dunia. Dengan terus berinovasi melalui proyek seperti WUS, LRT Jabodetabek, dan sistem tiket digital, KAI membuktikan bahwa transportasi Indonesia mampu mengikuti arus perubahan global dan menuju era revolusi industri 5.0, di mana manusia dan teknologi bekerja berdampingan. Oke, dampak revolusi industri terhadap masyarakat Indonesia bisa kita rasakan dalam berbagai aspek dari kehidupan, termasuk di bidang transportasi seperti kereta api. Perkembangan teknologi yang muncul di setiap revolusi membawa banyak perubahan besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara ekonomi, revolusi industri membuat kegiatan produksi dan distribusi jadi jauh lebih cepat dan efisien. Di Indonesia, hadirnya kereta api membantu mengangkut hasil perkebunan dan tambang dari pedalaman ke pelabuhan, yang akhirnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sisi sosial, kereta api juga membuat mobilitas masyarakat jadi lebih mudah. Orang bisa bepergian lebih cepat, pindah ke tempat kerja, sekolah, bahkan melakukan perjalanan jauh dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini juga memicu munculnya kota-kota baru di sepanjang jalur kereta. Lalu dari segi teknologi, revolusi industri mendorong KAI untuk terus berinovasi, mulai dari lokomotif uap di masa kolonial, kemudian lokomotif diesel line reset, sampai sekarang kita punya kereta cepat dan sistem digital seperti e-ticketing dan check-in otomatis. Semua itu adalah hasil dari kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir dari sisi lingkungan, sekarang kita juga mulai bergerak ke arah transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan energi listrik dan teknologi hijau supaya bisa mengurangi polusi dan mendukung keberlanjutan di masa depan. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dari materi-materi yang kita. Perkembangan kereta api Indonesia mencerminkan perjalanan panjang revolusi industri, mulai dari pembangunan mesin uap pada masa kolonial hingga penerapan teknologi digital dan kereta cepat di era modern. Melalui transformasi berkelanjutan, KAI berhasil menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi global dan menjadi simbol kemajuan transportasi nasional di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0. Berikutnya ini saya ingin menjelaskan sebentar terkait gambar-gambar dari materi kita. Yang pertama adalah rel kereta api pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1864. Dan di gambar berikutnya adalah gambar opening NISM, yaitu perusahaan swasta Belanda. Dan di samping situ adalah gambar kereta api Senja Utama Solo yang diluncurkan oleh PJKA atau yang dulu disebut DKRI dan kini diubah lagi namanya menjadi yang lebih kita kenal, yaitu PT KAI. Kemudian ada kereta CC201 yang merupakan salah satu kereta yang menggunakan lokomotif diesel elektronik modern. Kemudian ada Argo Jati yang bisa kita ketemui pada tahun 2010-an. Dan yang paling terakhir adalah gambar kereta rel listrik atau KRL. Itu saja yang bisa kami sampaikan tentang revolusi industri bidang transportasi kereta api di Indonesia. Sekian, terima kasih sudah menerima presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.